punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Indonesian Corruption Watch (ICW) disomasi. Gara-garanya ICW dituduh telah mencemarkan nama baik Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Muldoko tidak terima digambarkan ICW sebagai pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam kegiatan rent seeking dalam kasus peredaran ivermectin sebagai obat COVID-19 di Indonesia. Rent seeking sendiri adalah praktek korupsi yang lazim dilakukan pejabat pemerintah yang dibayar untuk menggunakan posisi atau otoritas yang dimilikinya untuk mempermudah praktek bisnis tertentu. Kuasa hukum Muldoko mengancam akan mengadukan ICW ke polisi bila sampai waktu yang ditentukan tidak menyampaikan permintaan maaf dan mencabut tuduhan tersebut. Sampai video ini dibuat, ICW belum mengeluarkan permintaan maaf. Jadi saya belum tahu apakah kelanjutan somasi tersebut. Untuk mempelajari apa yang dituduhkan ICW kepada Muldoko, saya membaca siaran pers ICW pada 22 Juli 2021 yang ditulis dua peneliti mereka, Egy Primayoga dan Miftahul Khoir. Judulnya adalah Polemik Ivermectin Berburu Rente di Tengah Krisis. Terus terang, sesudah membacanya, saya harus menyatakan bahwa ICW dalam hal ini sangat sembrono dan mengecewakan. ICW menyatakan bahwa mereka menemukan dugaan keterkaitan pejabat publik dalam penggunaan obat ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. ICW juga menyatakan bahwa krisis ivermectin dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan. ICW memang tidak secara spesifik menyebut Muldoko sebagai pejabat publik yang dimaksud. Namun kalau kita membaca teks ICW secara keseluruhan, sangat jelas. Yang dituduh sebagai rent seeker adalah Muldoko. ICW dalam hal ini jelas tidak bersikap adil pada Muldoko. Karena bukti-bukti yang dipaparkan ICW terkesan mengada-ada dan sangat bisa dipertanyakan. Tapi pada saat yang sama, kami juga berharap Muldoko tidak sampai membawa ICW ke pengadilan. ICW melakukan kerja mereka sebagai lembaga masyarakat sipil yang berusaha mengontrol perilaku pejabat pemerintah demi kepentingan umum. Bahwa kerja mereka amatiran, ya mungkin sebaiknya dimaklumi saja. ICW memang masih harus banyak belajar, tapi mereka tidak pantas dipenjarakan. Sebelum lebih jauh, saya jelaskan dulu ya soal kontroversi ivermectin. Ivermectin adalah sebuah obat yang di sejumlah negara diakui sebagai obat COVID-19. Saya sendiri termasuk orang yang menggunakan ivermectin untuk melindungi diri dari COVID. Di Indonesia, ivermectin diproduksi PT Harsen dan dijual resmi di Indonesia sebagai obat cacing. Namun sampai saat ini, Badan POM belum mengakui ivermectin sebagai obat COVID-19. Badan POM menyatakan belum ada cukup bukti uji klinis untuk menyimpulkan ivermectin dapat digunakan untuk melawan COVID. Di pihak lain, Badan POM tidak melarang peredaran ivermectin. Badan POM hanya menyatakan bahwa pembelian dan penggunaan ivermectin harus dilakukan di bawah pengawasan dokter. Dengan demikian, ivermectin bukanlah obat ilegal. Kementerian BUMN sendiri sudah menyatakan bahwa salah satu perusahaan negara di bawah kementeriannya, PT Indofarma, akan memproduksi 4,5 juta dosis ivermectin. Hanya saja karena belum adanya lampu hijau dari Badan POM, ivermectin belum termasuk dalam paket obat pencegahan dan penyembuhan kasus COVID di Indonesia. Kini, seperti tadi saya katakan, ICW menyatakan bahwa mereka menengarai adanya bau korupsi dalam proses penerimaan ivermectin yang sebetulnya belum terwujud itu. ICW menyatakan menemukan potensi rent seeking dari produksi dan distribusi ivermectin. Menurut ICW, praktik itu diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan krisis kesehatan. ICW juga menemukan indikasi keterlibatan anggota partai politik dan pejabat publik dalam distribusi ivermectin. Kalau dilihat redaksi kalimatnya, terlihat sekali ICW sendiri tidak cukup yakin dengan adanya praktek korupsi dalam kasus peredaran ivermectin. ICW hanya menyatakan menemukan potensi rent seeking yang diduga dilakukan sejumlah pihak tertentu dan terindikasi melibatkan pejabat publik. Jadi, potensi, diduga, indikasi.
Apakah ICW membackup segenap dugaan tersebut? Sayangnya tidak. Setidaknya kalau yang dijadikan rujukan adalah siaran pers tersebut. Masalahnya, dengan segenap ketiadaan bukti tersebut, ICW menyebut sejumlah nama tokoh yang seolah-olah memang terlibat dalam korupsi yang dituduhkan ICW. Salah satu nama yang secara spesifik disebut adalah Muldoko. Menurut ICW, keterlibatan Muldoko itu diindikasikan melalui kedekatan antara Muldoko dengan dua petinggi Harsen, yaitu Haryo Seno, pemilik Harsen, dan Sofia Koswara, wakil Presiden Harsen. Itulah bukti utama yang digunakan oleh ICW, adanya kedekatan. Kalau sekarang kita tanya, apakah bentuk rent seeking yang dilakukan Muldoko? Tidak ada penjelasannya dalam siaran pers ICW. Bagaimana cara Muldoko memperkaya diri? Tidak juga ada penjelasannya. ICW hanya menyatakan Muldoko memiliki kedekatan dengan Sofia. Karena putri Muldoko, Joanina Rahman, adalah kongsi usaha Sofia. Joanina adalah pemegang saham mayoritas PT Nurpay Nusantara Perkasa, yang sebagian sahamnya dimiliki juga oleh Sofia. Menurut ICW, pada 2019, PT Nurpay bekerja sama dengan organisasi petani yang dipimpin Muldoko, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, dalam program pelatihan petani. Selain itu, ICW juga mengungkapkan bahwa pada awal Juni lalu, ivermectin didistribusikan ke para petani di Kabupaten Kudus melalui HKTI. Ada sejumlah nama lain yang disebut, tapi satu-satunya pejabat pemerintah yang disebut ICW terkait dengan korupsi ivermectin adalah Muldoko. Di ujung siaran pers, ICW bahkan menyatakan bahwa fenomena tersebut menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri. ICW kemudian juga menegaskan bahwa Presiden Jokowi bahkan tidak menindak tegas pejabatnya yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan distribusi ivermectin dan bahkan membuka ruang perburuan rente. Buat saya setidaknya kalau isi siaran pers ICW sudah cukup mewakili bukti yang dimiliki ICW, tuduhan ICW ini sangat mentah dan sembrono. Dari mana ICW menyimpulkan bahwa ada indikasi korupsi dalam proses masuknya ivermectin ke Indonesia? Faktanya, sampai sekarang ivermectin toh belum ditetapkan sebagai obat COVID. Faktanya, bahkan pabrik PT Harsen itu disegel dan dilarang mendistribusikan ivermectin. Lebih spesifik lagi, apa sebenarnya yang dianggap sebagai kesalahan Muldoko? Masa karena putri Muldoko adalah pemegang saham mayoritas perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki petinggi Harsen, Muldoko jadi bersalah? Dan Muldoko kan mungkin sekali memang percaya dengan khasiat ivermectin, sebagaimana saya percaya dengan ivermectin. Muldoko memang di akhir Juni misalnya pernah menyatakan kepada publik bahwa ivermectin ampuh menunjang kesembuhan pasien COVID-19. Dia bilang dia optimis bahwa ivermectin dapat menjadi solusi obat efektif menyembuhkan pasien COVID. Tapi itu kan tidak berarti apa-apa selain dia mempercayai ivermectin, sebagaimana saya dan banyak tokoh lain juga percaya pada ivermectin. Masa dia harus dicurigai terlibat dalam aksi rent seeking hanya karena dia mendukung sebuah obat yang sebenarnya belum diterima oleh Badan POM sebagai obat COVID-19. Masa dia menjadi bersalah karena membagikan ivermectin secara gratis kepada para anggota HKTI, sebuah organisasi yang dipimpinnya. Karena itu sekali lagi saya minta maaf, saya menganggap ICW luar biasa sembrono. Memang ICW tidak pernah menyatakan bahwa Muldoko memang disuap atau melakukan tindak korupsi. ICW hanya menggunakan kata diduga terlibat atau diindikasikan terlibat. Tapi bahkan terlibat dalam apa juga tidak cukup jelas disampaikan. Tapi menurut saya tidak pantaslah ICW dengan begitu saja menyudutkan seseorang hanya karena spekulasi rendahan semacam itu. ICW adalah sebuah lembaga masyarakat sipil yang kita harapkan bersama dapat menjadi salah satu motor perang melawan korupsi di Indonesia. Namun kalau cara kerja ICW seamhatiran ini, ICW bisa menjadi faktor penyumbang hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat sipil dalam mengontrol pihak yang berkuasa. Kecuali kalau sekarang ICW bisa menghadirkan bukti-bukti lain yang lebih meyakinkan, saya sih merasa ICW memang gegabah. Namun setelah mengecam ICW, kita juga berharap
agar Muldoko mau memaafkan ICW dan tidak memperkarakan ICW ke pengadilan. Sejauh ini tim kuasa hukum Muldoko sudah bersikap cukup sabarlah. Mereka mengatakan bahwa ICW masih diberi kesempatan untuk mengklarifikasi dan meminta maaf selama 1 kali 24 jam. Terus terang, saya tidak yakin ICW memiliki bukti-bukti untuk membackup tuduhan mereka. Tapi saya juga ragu apakah ICW bersedia minta maaf kepada Muldoko. Karena itu yang saya khawatirkan adalah Muldoko tetap melaporkan ICW ke kepolisian dengan menggunakan pasal 45 ayat 3 dalam Undang-Undang ITE dengan tuduhan pencemaran nama baik. Memang pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan bersama yang menyatakan bahwa sebuah pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik tidak dapat dipidanakan kalau merupakan hasil penilaian atau hasil evaluasi. Namun untuk itu, bila kuasa hukum Muldoko masih berkeras, hanya pengadilan lah yang nantinya bisa menetapkan bahwa apakah tuduhan ICW itu didasarkan oleh hasil evaluasi yang bertanggung jawab atau tidak. Sebuah koalisi yang terdiri dari 109 lembaga masyarakat sipil memang sudah mengkritik rencana Muldoko melaporkan ICW tersebut. Mereka menilai somasi Muldoko tersebut merupakan bentuk pembungkaman kritik dan semakin memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik saat menerima kritik dari masyarakat. Dalam koalisi ada nama-nama organisasi terkemuka seperti YLBHI, Elsam, Imparsial, Kontras, Greenpeace, Walhi, AJI Indonesia, BEM UI, Aliansi BEM Seluruh Indonesia, SafeNet, LBH Pers, dan puluhan organisasi lainnya. Mereka mendesak Muldoko menghormati proses demokrasi, yakni kritik dari hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW dan lebih berfokus pada klarifikasi pada temuan-temuan penelitian tersebut. Saya setuju dengan desakan agar Muldoko membatalkan gugatan tersebut. Namun barangkali tidak pantas juga untuk menyimpulkan bahwa somasi tersebut merupakan bentuk pembungkaman kritik dan memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik saat menerima kritik dari masyarakat. Kritik penting, tapi kritik apalagi tuduhan korupsi harus didasarkan pada data yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka yang dituduh korupsi harus berhak membela diri mereka dari tuduhan tersebut. Dan salah satu bentuk pembelaan diri yang diakui secara konstitusional adalah menuntut balik mereka yang dianggap fitnah. Kita butuh ICW sebagai salah satu kekuatan perlawanan terhadap korupsi. Namun kita memang membutuhkan ICW yang berkualitas. Karena itu marilah kita berharap Muldoko memiliki kebesaran jiwa untuk memaafkan ICW. Sembari kita berharap ICW tidak mengulang kecerobohan serupa. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.